Ngasal, demi bela kami, Refli Harun kena tuabok Inas dan Arif. Ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Pecatan mantan komisaris BUMN yang sekarang jadi YouTuber, Refli Harun memang sudah jelas bergabung dalam KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ada yang bilang kalau kelakuan Refli Harun yang mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai pengkritik pemerintah ketika akan dipecat dari BUMN itu sekedar buat menutupi kinerjanya saja, biar nggak malu ketika dipecat, sehingga dia pun bisa mengatakan bahwa dirinya dipecat karena kerap mengkritik pemerintah. Bisa jadi semua orang yang pernah dipecat sama Presiden Jokowi tingkahnya seragam kok. Publik paham kok, dari Anies, Gatot, Rizal Ramli, Said Didu hingga Refli Harun ini. Selain Anies, mereka semua sudah tergabung dalam KAMI. Dia lagi. Nah, sebagai orang yang menyandang gelar ahli tata negara, Refli Harun pun mencoba untuk membela para pendemo yang meminta pemakzulan Presiden Jokowi. Ya, karena di deklarasi kami di Tugu Proklamasi waktu itu juga ada spanduk yang menuntut pemakzulan Presiden Jokowi. Tentu sebagai bagian dari kami, Refli ini pun membela mereka agar tidak dikenakan pasal makar. Hal itu dia menyatakan sebagai bagian dari pengelesan. Tanggapan dari pernyataan Ketum PDIP, Ibu Megawati yang meminta para kader PDIP untuk mengawal pemerintahan Jokowi. Refli pun sok menyindir PDIP. Menurut Refli, ketika Jokowi menjadi Presiden RI, dia tidak lagi sebagai kader partai, melainkan presiden bagi semua rakyat. Jadi rasanya buat apa ada pemerintah pengawal Presiden Jokowi hingga 2024, kata Refli. Terus kalau banyak pengacau seperti kami yang mau merongrong Presiden Jokowi, PDIP sebagai partai pengusung disuruh diem aja gitu? Refli pun mempertanyakan bentuk pengawalan itu seperti apa. Dalam bentuk pengerahan massa, intimidasi terhadap mereka yang tidak setuju, atau bagaimana? Kan ini juga persoalan, ujarnya. Kalau misalnya ada demonstrasi sekedar meminta presiden bertanggung jawab dan mundur, itu tidak bisa dikatakan makar. Itu adalah aspirasi dalam alam demokratis, lanjut Refli. Kenapa emang kalau gerombolan kadrun bisa berdemo menuntut presiden mundur, kenapa rakyat lain tidak boleh berdemo membela presiden yang sudah resmi terpilih di Pilpres? Situ bela yang demo atas nama demokrasi. Boleh dong rakyat bela presidennya juga atas nama demokrasi? Pernyataan Refli ini sangat jelas, sekedar membela rakyat yang demo, nyari pendukung saja. Jelas-jelas demo bukanlah cara konstitusional. Kalau mau mengkritik, kenapa tidak lewat jalur yang sudah ada, misalnya lewat DPR RI? Pernyataan ngasal Refli Harun ini pun akhirnya kena tuabok dari para politisi, yakni Arief Puyono dari Gerindra dan Inas Nasrullah Zubir dari Hanura. Arief Puyono menilai perintah Ibu Megawati untuk mengawal Presiden Jokowi sudah tepat dan benar. Saya rasa tidak ada yang intimidasi atau ancam-mengancam oleh Ibu Megawati terhadap kelompok kecil masyarakat yang tidak puas pada pemerintahan Jokowi dan turun ke jalan lalu teriak-teriak mau selamatin Indonesia dan minta Jokowi mundur, kata Arief. Nah, kalau mau belajar demokrasi yang benar, sebaiknya Refli Harun dan kawan-kawannya kalau tidak puas dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, seharusnya sebelum turun di jalan atau ngumpul-ngumpul di Tugu Proklamasi, minta waktu aja sama Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan ketum parpol lainnya mengusung Jokowi, Ma'ruf Amin, dan kemudian sampaikan keluh kesah dan program-program untuk selamatin Indonesia, pesan Arief. Refli Harun disuruh belajar lagi cara berdemokrasi. Malu nggak sih kalau cuma tuntut sana tuntut sini, semua juga bisa. Kalau ngakunya sebagai para senior yang lebih presiden dari presiden, harusnya bisa dong jadi solutif, bukan sekedar kumpul-kumpul di tengah pandemi COVID-19. Mending kasih usul-usulan solutif ke pemerintah. Kalau dari Inas Zubir, tuaboknya lebih keras lagi. Menurut Refli bahwa jika ada demonstrasi yang sekedar meminta presiden bertanggung jawab dan mundur, bukanlah makar. Tapi jika pemerintah mundur tersebut dilakukan dengan cara memaksa, dengan kekerasan, maka jelas bahwa itu tindakan makar.
Masa begitu aja Refli nggak tahu? Untuk apa dong gelar doktornya, kata Inas. Jeder, Inas menilai pemahaman Refli tentang politik terlalu sempit. Dia langsung gundah ketika para pendukung Presiden Jokowi bertekad mengawal Jokowi. Gundah atau cemen ya. Inas kemudian menunjuk ke UUD 1945 yang menjamin hak politik warga Indonesia, termasuk hak untuk mempertahankan kadernya tetap memimpin bangsa ini agar tidak diganggu oleh kaum pecundang yang ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara inkonstitusional. Jelek banget kan? Memang mereka itu pecundang, sok deklarasi, sok menyelamatkan Indonesia. Padahal yang mengancam perdamaian dan ketertiban justru mereka sendiri. Yang demen demo-demo dibilang makar langsung pada ngeles. Dibalas sama pendukung Presiden Jokowi, langsung merasa diintimidasi. Situ deklarasi di mana-mana nggak ngerasa mengintimidasi para pendukung Jokowi. Nanti kalau sampai dipolisikan, teriak-teriak kriminalisasi. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.